Selamat datang di Home Pimpa Podcast. Teng 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 teng. Bersama kita Gue udah bisa dansa belum sih? Kita hari ini akan membahas kenapa sih lu jadi YouTuber? Kenapa tuh Kyong jawab? Orang kita yang mau jadi YouTuber, kenapa lu yang kepo Kyong? Kita lah. Iya Kyong. Gue hanya membaca. Lu hanya membaca. Siapa yang bikin skripnya? Siapa yang bikin? Kunto. Wah, dia nyalain orang lain. Wah, parah banget nyalain orang lain. Parah. Udah gak kuis. Sorry. Gue kira masih kuis, Cok. Ini cukup menarik dan cukup akan banyak haru. Anjir. Banyak Haru. Anjay. Lu tau gak sih? Ini agak out of topic dikit ya, agak out of topic dikit deh. Ya. Lu tau lagu Haru-Haru siapa kan? Tahu. Lu tau kemarin dia habis comeback gak? Tahu. G-Dragon di situ gua nggak tahu kenapa keren Gokil banget ya, keren banget so. Kacau. GD keren, ngaco. Kacau dengan rambut itu kan sebenarnya sebutnya tuh ini Bang, wolf cut rambutnya. Itu bukan mulet. Bukan. Beda ya? Mulet pendek. Jadi lagi era tuh gara-gara si Billie Eilish pakai itu. Gua kira cuma bisa diterapin ke cewek. Di GD ganteng anjir. Sumpah itu orang sih mau kayak gimana ganteng. Oke, itu cuma karena kita out of topic. Iya betul. Dah. Itu doang guys. Gak tahu. Lanjut ke YouTube lagi. Awal mula nge-YouTube. Mulai dari siapa nih, Kyong? Mulai dari Bambang dulu deh. Oke, jadi awal YouTube itu pertama berdiri. Gue belum bilang mulai. Tahun berapa? 19 berapa ya YouTube? Gak ada yang nanya kapan mulainya YouTube-nya. Lu yang ditanya lu. Katanya kan awal mula YouTube. Awal mula lu nge-YouTube. Video pertama di YouTube itu adalah I'm at Zoo ya kalau salah ya. Betul, orang I'm ke at kebun the zoo. binatang. Orang ke kebun binatang, Yong. Foundernya ke kebun binatang itu video pertama YouTube Cuma upload. 11 detik kalau nggak salah. Iya. Oke, gue jadi penasaran. Coba gue mau lihat. Itu video pertama. Bener video pertama itu. Video pertama YouTube. Cari dah. I'm at the zoo. Video pertama. Oh, me at the zoo. Oh, 16 tahun yang lalu ini. Iya, video betul. pertama. Itu bener-bener video pertama YouTube. Berarti awal mula kita nge-YouTube kenapanya ini Kyong ya, kayak berarti kayak sebelumnya alasan. Kan kita punya aktivitas nih atau punya pekerjaan. Ya. Kenapa Iya. ninggalin itu ke YouTube gitu kan maksudnya ya? Iya. Apa langsung dari awal upload video nih? Jadi background story-nya dulu atau langsung background story-nya dulu. Background Oh, story-nya pasti banyak menarik yang mau dengar. Background Dia story-nya dulu. kurang lebih sih gua sama Igo sama ya kan. Karena kita kuliahnya sama ya. Karena kita mahasiswa pada umumnya aja gak sih? Mahasiswa pada umumnya. Iya. Cuman perbedaan ceritanya adalah Igo udah nge-YouTube duluan. Beda Gue timeline kan doang. ini. Nah, ini podcast ini nih berkesinambungan sama podcast kita yang kemarin tuh awal mula Home Pimpa tuh. Betul. Kalau Iya, kalian iya. udah nonton, harus nonton Pasti dulu tahu. gak sih? Harus Iya. nonton dulu buat Harus nonton cerita dulu. taunya awalnya Home Pimpa gimana. Nah, kurang lebih itu Nyambung ke sini. sebenarnya awal nyambungnya ke sini gitu loh. Ya. Betul. Jadi Kalau gue sama Bambang itu satu kampus. Cuma bedanya sebenarnya sama awal YouTube itu beda timeline-nya dong guys. Gue lebih cepat 6 bulan dari Bambang. Itu doang Betul. sebenarnya. Ya tapi ini nih pertanyaannya tuh maksudnya tuh kenapa awalnya tuh mulai nge-YouTube gitu loh. Bukan kalian mulainya waktu kampus. Kenapa akhirnya memutuskan masuk ke dunia YouTube? Kalau gue lebih ke pertama sesuatu yang baru. Ya. Ya dong, waktu itu sesuatu yang baru Iya, dan gue benar. melihat bisa nih komputer gue mumpung lagi mumpuni waktu itu ya. Oh bisa nih, dan gue juga demen main game kan. Jadi kayak why not mencoba lah. Soalnya dulu nih ya, lu kalau mau mikirin duit dulu gak bisa. Karena YouTube dulu belum ada duit sama sekali. Betul. Dalam banget. artian monetization itu dulu belum ada. Ya. Betul. Lu belum bisa hidup dari YouTube. Dulu kayak gitu. Jadi ya kepikirannya pasti yang orang-orang dulu tuh, rata-rata orang dulu pasti, oh gue mau nyalurin hobi gue biar ditonton aja sama orang kayak gitu loh. That's right.
That's right. Biar mereka bisa tahu, oh gue bisa kayak gini, gue bisa kayak gini, gue bisa kayak gini. Kalau gue mah cuman pengen upload aja mumpung bisa gitu loh, nyoba-nyoba aja, nyoba-nyoba. Oh, lu berarti nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba kalau gue. Nah, kalau Igoy gimana? Sama. Nyoba-nyoba. Padahal Karena dulu gimana? gue pas lebih tepatnya gue berarti kan gue itu 2015 nyoba itu karena nggak tahu gitu loh gue mau apa gitu loh. Karena kan yang gue ceritain waktu itu yang gue tiba-tiba pengen jadi skateboarder profesional. Itu kan Iya, rock. fuck up gitu loh. Jadi kayak gue suka main game, ya udahlah gue upload di YouTube gitu. Dan ya bener-bener nggak tahu kenapa harus coba YouTube gitu loh. Kayak iseng aja upload gitu. Nggak ngerti. Kan kalau misalnya dulu mau pikirin uang, kita nggak tahu kalau YouTube tuh bisa ngasilin uang. Betul. Gimana kita bisa mikir, gue mau cari uang di YouTube. Kita aja nggak tahu kalau YouTube tuh bisa ada uang. Jadi gue bener-bener karena nggak tahu mau ngapain, ini juga yang gue udah pernah bilang sih. Semakin lu nggak berharap, lu nothing tulus ngelakuin apapun, hasilnya malah sesuatu gitu loh. Itu yang gue rasakan sih. Jadi karena gue iseng upload, nggak ada harapan itu. Lu jadi tai deh berarti gitu. Malah dikasih jalannya gitu sampai sekarang. Gitu. Nih, sedikit gue potong nih ya. Kan dari awal berarti dulu waktu era-era YouTube awal kan tidak ada peluang uangnya lah. Belum ada monetization, betul kan? Ya. Nah, ini ngulang lagi sama cerita Home Pimpa terbentuk awal nih. Kan mulanya kalian berarti dari cerita kalian mulanya Home Pimpa terbentuk itu kan gak lama dari kalian nge-YouTube tuh berarti. Pas kalian kuliah berarti kan? Ya. Terus kalian kan langsung bikin konsep, pengen bikin, berarti udah serius nih waktu itu tuh. Ya. Udah langsung datengin Bambang, udah langsung kontak JJ dan segala macam, akhirnya terbentuk Home Pimpa. Kan pada waktu itu belum ada duitnya. Kenapa kalian seserius itu padahal belum ada duitnya waktu itu? Nah, ini bagus nih pertanyaan ini. Nah, kalau dari sisi gue nya ya karena gue melihat peluang di mana ini bisa lucu nih, bisa bikin orang entertain. Itu pertama. Karena belum ada waktu itu di cuma ada satu kok nggak salah, tapi belum ada yang sering kayak Home Pimpa dulu. Seserius itu, sesering uploadnya sesering itu gitu loh. Kita kan kurang lebih kan tiap hari upload kayak gitu, belum ada gitu loh di Indo pada saat itu. Ya itu makanya tadi kan maksud gue gini loh. Kan berarti Home Pimpa ini kerja keras dari awal. Tapi pada waktu itu belum menghasilkan uang, nggak ada uangnya nih. Kalian tahu waktu itu platformnya belum nggak ada kasih monetization segala macem. Terus kenapa kalian mutusin kerja keras padahal nggak ada hasilnya? Karena kita senang. Gini Kyong. Karena kita nggak mikirin uang Kyong. Dan ini ini gue kasih tahu dulu nih. Gue tidak dapat AdSense sampai kita bertiga karena kita ikut MCN. Jadi tuh setahun lebih kita nggak ada AdSense 1 perak pun Kyong. Tapi kita udah ada Home Pimpa, upload. Dan ini yang bikin mungkin lu bisa ngejawab pertanyaan lu. Gue nggak digaji sama YouTube selama setahun lebih. Tapi gue menghasilkan dari YouTube dari 6 bulan. Bingung kan lu? Jadi AdSense itu bukan prioritas kita sama Bambang sama Putra gitu. Tapi kita ada partnership sama klien. AdSense Sponsor. belum ngebayar kita. YouTube belum gaji kita. Tapi waktu itu gue, Bambang gitu-gitu udah ada kayak adalah satu emulator di saat itu gitu ya. Itu ngegaji kita gitu. Jadi kita nggak dibayar YouTube dari awal. Kita nggak tahu kalau YouTube tuh menghasilkan. Tapi channel kita sudah menghasilkan tanpa YouTube. Nah, tapi kalau mau dibilang alasan kita bikin ini tuh bukan menjulur ke situ sebenarnya Kyong. Lebih ke emang oportunitas yang ada. Dan pada saat itu emang kita tuh ngerjainnya tuh emang fun kayak gitu loh. Bukan untuk tujuan duit sebenarnya. Mau tujuan sponsorship atau kagak itu sebenarnya bukan. Cuma gue ngejawab pertanyaan lu, kita nggak ngasilin dari YouTube, tapi kita nggak dapet duit dari YouTube, tapi kita ngasilin dari YouTube. Nah itu jawab pertanyaan lu begitu. Nah, berarti gua rangkum gini deh, conclusionnya. Lu pada udah tahu kalau ini waktu itu belum ngasilin duit, pokoknya nggak ngarep dari YouTube-nya, tapi udah melihat jangka panjangnya bisa dikontak partnership berarti. Udah tahu itu belum dari awal. Awalnya enggak tahu juga. Awalnya enggak. Kita kerja keras
nggak ada hasil kita seneng karena ya itu Iya. Berarti tulus, Kyong. hobi lebih Hobi, nyalurin emang hobi hobi, berarti. Iya, hobi iya, Pak tuh. iya, oke. Makanya kalau kalian lihat nonton 6 tahun yang lalu hobi Pak, headset semuanya tuh burik lah, kacau. Nih Kacau. bahkan kayak gini aja nih, gue nggak ada yang dulu yang gue Dia selotep, gue lakban. Karena ya kita pure cuma mau nyalurin apa yang kita suka. Jadi Iya. gak kepikiran uang tuh. Nah itu yang gue bilang, karena kita gak mikirin uang, jadinya malah dikasih jalan di situ. Kan lu tau gak sih, ada sering orang ngomong jangan berharap, tau gak lu? Yang kayak, Iya tahu. nah semakin lu berharap tuh semakin dijauhin sama harapan lu gitu. Kayak yuk kita janjian yuk minggu depan kita ke puncak yuk, pasti gak jadi. Coba yang Oh, itu dadakan. itu sering sih, kalau itu sering Iya. sih. Coba Itu lu pasti dadakan. sering sih. Yuk ke puncak yuk, itu yang jadi. Nah gue cukup percaya sama hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi kayak karena kita nothing tulus, mungkin kayak ya udah kita pasrah aja gitu loh. Yang penting kita ngejalanin positif gitu loh, bikin orang ketawa, terus kita serius, malah pintunya malah dapat, kita bertiga dapat kunci masing-masing. Nih pintunya kebuka, jalan-jalannya gitu. Betul. Karena kalau mau ngarepin duit kagak bisa. Lu mau ngarepin duit apa? Gak bisa. Nggak ada, belum ada. Nah, Oh, iya. kita baru kepikiran kayak tentang duitnya itu setelah ada sponsorship, ternyata ada Ya. yang mau nih. Tuh. Terus tiba-tiba ternyata ini bisa juga loh kita jadiin full time. Dulu tuh awal-awal kita nge-YouTube nih, gua Igo ini nggak ada yang full time, Yong. Kita nggak Iya, ada yang kayak- full time YouTuber. Karena memang kalau full time kan hitungannya digaji ya, kita kan gak ada gaji. Kita Nggak harus ada cari gaji. duit dari mana gitu loh. Iya. Kita harus cari duit juga buat makan. Jadi kita harus Betul. kerja. Igo juga masih kerja waktu itu, gue juga kerja waktu itu. Sama Makanya ini nih, kita nge-recordnya malam karena kita Iya. pada kerja. Dulu. kita tuh ketik email sendiri bro, inget gak lu? Misalnya Ya. nih kenapa gue bisa sampai sekarang sama Logitech, karena dari awal gue ketik email gue, halo saya Yogi, saya pemilik channel dari ini, saya jumlah subscribersnya segini, followersnya segini, apakah mau bekerja sama partnership dengan Logitech Indonesia? Jadi gue ke kantornya kayak lu ngelamar kerja lah, Iya. dulu Iya. sebegitunya. Kita nggak apply sponsorship Apply. dulu. Jadi gue apply tuh ke kantor Logitech, akhirnya oh boleh kita kasih gear ini, nanti kamu posting gini itu. Dan sampai sekarang Sampai sekarang juga masih kayak gitu juga sih, masih apply Beberapa juga ya? sih. nah mungkin Beberapa kalau masih sekarang apply juga gue. bedanya gue sama Bambang mungkin karena dulu udah pernah merasakan itu, jadi sekarang Logitech udah kenal kita, jadi dia otomatis ada produk baru kirim aja ke rumah gitu loh. Betul. Dulu gue nyamperin, gue ke bangku gaming gue, semuanya tuh itu gue nyamperin satu-satu, yang gue ketok pintu mereka, halo gue Igoy, mau nggak kerjasama? Begitu bedanya itu awal mulanya. Nah itu kita Ya. berdua nih, karena jaraknya dekat gue Bambang, lu nih bocah Pekanbaru nih ya. Dan Akyong tuh mulai yang paling Oh iya, dia paling lama loh. tahun baru dong. Dia paling baru dong. Lu 7 tahun Kyong. Channel gua dari 2017. Oh, Gua bikin channel Aktifnya. 2012, mulai aktif itu 2016 akhir sebetulnya. Mulai aktif nge-YouTube tuh. Iya, 2016 akhir. Oh, berarti kurang lebih sebenarnya angkatan dia tuh mirip kayak kita. Kalau Hmm. gue Igo 2015 awal, gue 2015 akhir sebenarnya. Gua 2016. Dan gue masih inget tanggal akhir. pertama gue upload. Kapan lu? Tanggal 2 Desember 2015. Wah, lu keren. Terus dua hari kemudian Gazel upload. Keren. Nah, enggak, Kyong, lu kenapa Kyong? Kayak Iya, kan Kyong. lu dari 2012 nih. Ya bikin Terus- channel. Iya. Ya 2012. Terus kenapa Toto 5 tahun kemudian channel lu kayak gue seriusin ah. Why? Jadi ceritanya ini bermula dulu dari awal gue bikin deh 2012. Waktu itu gue masih di Jakarta, masih kuliah, living a big dream. Kuliah di Jakarta, punya mimpi indah sama Jakarta. Masih Jadi- beli di Boston Mini Market ya dulu ya. Iya, gue masih belanja di Boston Mini Market. Bener banget. Itu waktu itu gue suka banget makan cikcok dari Boston Mini Market tuh, Bang. Anjing, dia hafal, keren. Iya. Terus gue masih ingat dulu yang jaganya orang Flores atau apa gitu, gue lupa tuh. Ambon, orang Ambon. Iya, Ambon. Iya, kalau gue telepon dia, aku ya, sama gas. Udah tahu dia alamat yang mana mesti diantar. Gitu ceritanya. Nah, terus gue lupa sekarang 2012 ya. Jadi di situ tuh gue mulai apa ya?
oh itu tuh gue pertama kali punya handphone yang bisa internet. Nah jadi terus bingung kan, ini handphone sekarang udah internet, udah ada, gue mau download apa ya gitu ya. Nah terus gue lihat kayaknya YouTube nih lagi rame, apa sih nih video merah kata orang gitu kan. Gue pikir waktu itu video merah itu tempat nonton hal-hal yang enggak. Ya itu benar Tapi sih. emang Iya, ada. sebenarnya Iya. yang red itu benar sih. Iya. Tapi yang gue download YouTube gitu kan. Terus gue Tapi yang bikin merah ID. juga lu download kan? Enggak. Itu kayaknya nggak ada aplikasinya deh. Itu pakai VPN mahal waktu itu Dulu, nggak bisa. Dulu enggak tuh, 199.000. dulu nggak diblokir, cowok. Iya, Dulu iya. nggak diblokir. Emang iya. Orang ya? gua Gua akses. Wah, ternyata lu pelakunya. Orang gua Oke. akses kok. Jadi gue mulai nonton, gue ngeliat apa sih ini gitu loh. Ya Oke, gue boleh nanya nggak? sekedar Di era itu Indonesia Bayoska Raditya Dika. Lu nontonnya siapa? 2012 kan? 12 tuh. kayaknya gue pernah lihat Raditya Dika deh kalau nggak salah gue. Itu zaman-zamannya Panduf bukan sih? Panduf, Panduf. Edozel, Ewing, Django. Iya, Django. Mungkin Mereka itu. mungkin salah satu itu, tapi pada waktu itu kan gue nggak terlalu peduli ya. Apa yang waktu itu tuh apa yang lu tonton kalau kita boleh tahu nih? Apa yang gue tonton pertama kali itu ya? Tetep porno lu ya nontonnya ya di YouTube ya? Enggak porno dong. Lu Enggak. sih. Enggak. Lu Nggak ada. sih, yang thumbnailnya tuh cewek-cewek gitu baru lu klik kan nggak Iya. tahu isinya apa padahal. I see boobs, I hit like. Iya kan? Enggak. 2012 gue tahu. Oppa Gangnam Style. Itu 2012. Emang Iya. Iya. Nonton video klip. Ya, gue nonton video-video 2012 musik. Oppa Ya, gue Gangnam inget. Style. Iya, gue inget. Gue nonton Iya. video-video klip musik itu di YouTube. Oppa Gangnam Style. Emang Ya, gua Gangnam nggak Style tahu. 2012? Coba deh. Coba Udah lihat, lama ya? coba lihat. Bener gak? Satu dekade yang lalu. 2013. 2013. Oh, enggak. Oh, 13. Hampir. Hampir lah. Pokoknya gue inget gue nonton video klip musik di YouTube waktu itu. Oh, albumnya 2013 Gangnam Style-nya kapan nih? Ya, pokoknya Coba gitu dah. Iya. Ya, gue gitu era-era. dah. Ya, Gua 2012 ya, 2012 Nah, Oktober, 2012 Oktober ya. Lanjut Kyong. Udah habis itu gue udah fokus sama hidup gue aja gitu. Gue nggak pernah nyentuh YouTube lagi waktu itu. Ya sekedar gue download, gue bikin akunnya buat nonton, buat ya komen atau apa gitu. Udah itu gue nggak acuhkan lagi itu YouTube sampai tahun 2016. Di situ gue buka toko vape. Jadi gue udah mulai nge-vape tuh kan. Video pertama gue tuh tutorial kodok vape. Jadi itu sebenarnya lebih ke challenge. Yang sama temen lu itu tuh. Ya sama temen gue si tolol Oh, iya, itu. iya. Jadi itu sebenarnya challenge. Jadi kayak gini kan. Gue bikin lu terkenal, lihat lu ya. Nih gue videoin lu, gue masukin ke YouTube gitu kan. Sebenarnya ada satu video lagi yang udah gue delete dari situ. Karena temen gue yang tolol ini itu tuh suka ke tempat karaoke, terus bikin kelakuan yang enggak gitu. Dia pernah nari striptis. Dia laki-laki nih. Tapi dia pernah nari striptis, terus gue taruh di YouTube. Terus kayak gitu ya. Iya. Terus suka bikin aneh-aneh, mendesa-desa gitu. Gue taruh di YouTube. Mampus lu, dilihat banyak orang ntar lu ya. Malu lu. Soalnya dia tuh anak dokter gitu loh. Jadi tuh dia bisa menanggung malu. Nah jadi akhirnya gue hapus tuh video, gue delete. Nah yang gue tinggalin yang satu itulah kodok vape tutorial itu. Nah terus gue awal mula YouTube-nya tuh dari gue banyak masalah ya, karena dari dulu nggak tahu kenapa hidup gue emang banyak masalahnya. Jadi waktu itu pertama kali gue mulai memutuskan untuk pakai channel itu karena gue suka main nih. Gue suka main game. Terus gue udah mulai jadi orang introvert tuh mulai dari situ. Jadi kan gue udah selesai dari Jakarta, gue pulang ke Pekanbaru. Gue udah jadi orang introvert, gue udah nggak mau apa ya, orang-orang udah punya hidup sendiri-sendiri. Ada yang teman gue yang kuliah di sini udah nggak balik lagi gitu-gitu. Terus pas gue main-main itu gue berpikir gue udah nggak punya temen nih. Nggak ada satupun orang yang bisa gue ajak kasihan. bicara, nggak ada yang bisa gue ajak bicara, nggak ada yang ini. Nah terus dulu gue main Overwatch tuh, gue ingat banget Hans masih awal-awal mau ngejadi YouTuber. Gue kenal sama dia di situ main Overwatch. Gimana cara kenalnya? Dari Egi. Jadi kita kan main. Dulu gue pernah main sama Edozel juga, main Overwatch.
Loh, Hans belum nge-YouTube tapi udah kenal sama Egi. Nggak, Hans Enggak, udah mulai baru nge-YouTube. baru Jadi YouTuber, baru cari-cari konten apa gitu, sering ngajak record. Nah, terus separty lah, main-main bareng gitu. Terus baru kenal namanya. Ngapain orang nih nge-YouTube ya? Terus pas gue lihat-lihat gitu, wah kayaknya lumayan nih buat kalau live streaming gitu, dapat interaksi lah minimal. Jadi nggak sepi gitu. Interaksi uang maksudnya. Enggak, waktu itu juga ya ada, gue nggak tahu tuh ada uang juga ya. Pada waktu itu gue memang konsepnya itu Apa? buka YouTube tuh memang ingin cari teman, ingin diperhatiin lah. Mungkin dari dalam hati gue tuh ingin diperhatiin lah gitu ceritanya. Nah jadi setelah gue mulai nge-YouTube itu, gue nggak tahu tuh sama sekali. Karena dulu gue bisa gila ya, gue main PB dulu. PB sama PUBG itu gue main gila. Bisa main dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, itu bisa terus tuh. Saking ininya itu, saking gue lagi ada masalah hidup waktu itu. Jadi game ini adalah tempat gue melarikan diri dari masalah-masalah gue. Cuman kalau gue main gitu aja kan kayak orang bego tuh. Gue ngerokok aja jadi kenceng banget kan. Nah, itu saat lu masih ngerokok waktu itu berarti? ngerokok waktu itu gue. Sebelum ya ini awal-awal mulai YouTube masih ngerokok. Baru gue bikin channel YouTube kan, yang pas teman gue buka toko vape, vape, baru gue mulai stop ngerokok tuh. Ya udah dari sana awalnya sih gue juga nggak berpikiran sama kayak kalian. Tapi kalau kalian kan menyalurkan hobi, kalau gue enggak, gue mencari Pelarian perhatian. diri. Pelarian sama mencari perhatian. Jadi istilahnya ya gue pengen interaksi sama orang lah gitu. Itu Lu dari pengen gue. punya teman lagi lah gitu Iya, ya. iya, gue pengen punya teman lagi lah gitu loh. Terus dapat Ya udah nggak, gitu Kyong, aja. perhatiannya? Waktu itu. Nggak juga sih ya. Ada sih, cuman ya interaksi pada saat live streaming aja gitu. Tapi nggak ada yang sampai lebih dari itu gitu loh. Ya ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Berarti Itu tadi udah kan lu full tadi time, Kyong? Gue sambil kerja waktu itu. Jadi pokoknya gue kalau main ya ada, kalau kan gue sambil waktu udah mulai aktif YouTube tuh gue masih buka toko vape tuh. Kalau lagi main PUBG nih ada pelanggan datang gue tinggal. Oh ya, saat itu gue masih ingat tuh, Iya. Gue tinggal, terus gue ya kerjain koil orang lah apa gitu, gue tinggal. Gue masih kerja, itu gue nggak ada full time ya, nggak ada. Terus seriusnya kapan Kyong itu Kyong? Berarti itu belum serius. Belum serius kali tuh. Ya. Terus gue mulai seriusnya itu pas RP bukan sih? Pas mulai RP. ya. Gue baru mulai seriusnya pada waktu itu ada satu platform yang ngontak gue buat kerja di platform itu. Setelah Di situ dari gua baru platform mulai itu serius. baru seriusin YouTube. Setelah dari Iya, platform iya. itu maksudnya kan. Iya. Subscribers berapa Kyong? 10.000 dulu awal-awal. Dari 10.000. Berarti lah lu dari 0 ke 10.000 itu gede dong. Enggak. Itu udah bertahun-tahun kemudian. Jadi kan gue sekitar 2018 awal deh gue baru di ini. Jadi 2016 sampai 2018 gue cuman ya sekedar main aja gitu. Main ditonton orang. 2018 itu gue baru dikontak sama aplikasi itu streaming. Ceban tuh. Nah itu udah 9.000 ceban lah. 2 tahun lah gue ceban. Iya maksudnya dalam 2 tahun itu cukup gede gitu dapat ceban kan. Nah itu masih belum full time. Belum. Karena mungkin dia belum menghasilkan kali buat dia. Belum. Gua nge-YouTube itu sampai 2 tahun lalu kayaknya baru dapat AdSense. 2020. Iya. Baru dapat AdSense, sisanya 0. Gak ada. Lah, 2020 pas masuk Kopimpa dong. Iya. Justru Iya. pas baru masuk Kompipa itu baru mulai ngerasain AdSense. Ya. Iya benar. Kalau itu benar Iya. gue, itu benar. Iya. Akhil sempat cerita ke gue. Jadi Sempat selama cerita ini ke gue. AdSense lu nggak pernah cair. Nggak pernah. 0. Badah, gue baru tahu. Gue baru tahu. Gak ini. pernah ada sponsorship, gak pernah ada partnership. Karena dulu juga tujuan awal gue memang YouTube ini bukan tempat cari uang, tapi lebih ke ya itu tadi gue bilang pelarian diri sama mencari teman online gitu.
Makanya dia 2020 mungkin baru dulu pada saat dia kelar itu belum terlalu serius-serius amat kali ya. Belum Iya, tahu iya, nih planningnya kayak gimana, mau Iya, nggak tahu. gimanain. Jadi sebenarnya pada waktu itu makanya gue sempat cerita yang waktu yang ini nyambung ke video kemarin ya kalau kalian belum tahu. Gue sempat cerita Kasih kalau tau gue dong tidak video yang mana? video yang awal mula Home Pimpa kalau nggak salah gue. Awal mula Home Ya. Pimpa. Nah. Ya, yang gue cerita kalau di situ gue udah mau berhenti nge-YouTube. Jadi Udah. sebenarnya itu timingnya kalian itu pas masuk itu benar-benar timing di mana gue tuh udah lagi nyari sesuatu yang lain. Jadi YouTube ini cuma sambilan hitungannya. Karena gue udah mencoba tiap hari gue upload gitu. Di situ tuh dari tahun Oh, 2000 tiap hari gue dari dulu selalu upload satu. Tapi tetap nggak cair Kyong AdSense-nya. Enggak, Threshold-nya karena nggak kena. enggak kena ya nonton cuman 10, Karena gini juga loh. Dulu waktu awalnya sebelum dia masuk platform, dia udah upload nih. Terus pas masuk platform kan nggak boleh tuh. nggak boleh di ini lagi. Sedangkan dulu Akyong tuh seinget gua dia seringnya di streaming ketimbang di konten dulu. Ya, tapi tetap ada video satu, Bang. Iya. Ada. Cuma ketika dia udah pindah platform, jadi kan ibarat kan YouTube-nya nih loose nih. Loose terus Iya, kan iya. gitu loh. Loose terus. Terus Iya. ya jadinya pada saat dia comeback ya lu tahu sendiri kalau misalnya kita udah berapa lama nggak upload, Setuju, betul. metadatanya jadi hancur. Iya. Nih kalau nggak percaya gue udah rajin upload ya. Lu bisa cek video gue itu ada 1.700-an video. Bahkan mungkin lebih banyak dari Bambang. Weh, 1.700-an itu sama streaming nggak? Tidak sama streaming. Udah gue matiin semua yang streaming. Semua yang Weh. streaming gue hide. 1.700. Ngeliatnya Banyak. dari mana total video kita, Jo? Ada pokoknya kemarin ngeliatnya tuh. Banyak. Oke, Banyak, Nah, 1.700 banyak. pas lu masuk Home Pimpa, baru itu YouTube yang serius, baru nyentuh threshold tuh Iya. pas itu Kyong. Iya. Timingnya bisa, Jadi itu lu ini percaya God's plan gak sih Kyong? gue nggak tahu ya. Pokoknya waktu itu gue God's plan. benar-benar tuh waktu itu gue udah sebenarnya tuh gue udah mau ngerantau sebenarnya. Jadi ya masalah hidup gue tuh gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin dari kecil, mungkin kalau kalian percaya, maksudnya nggak percaya maksud gue dari kecil sampai gede itu banyak banget cobaan yang hadapin gue gitu loh. Semua orang pasti. Ya banyak Semua orang. ya banyak cobaan. Pada waktu itu gue masih lumayan, gue mungkin bisa dibilang depresi yang pertama di situ tuh. Hidup gue lagi ada masalah yang gue nggak bisa ceritain juga, itu masalah internal keluarga gue. Di situ tuh gue udah mikir gue mau pergi dari rumah ini. Ya kalau apapun yang terjadi ya udah. Dan gue tuh sebenarnya cuma iseng-iseng main-main aja tuh, main. Terus? Ya kalau ya gue nggak ada niat serius juga waktu itu. Ya udah gue asal main aja, yang penting ngisi waktu kosong gue doang gitu. Istilahnya karena pada saat itu tuh yang gue pernah cerita, gue pernah mau suicide itu tuh di masa-masa itu tuh. Gue 2 kali udah mau suicide. Itu yang keduanya itu nggak jauh sebelum kalian manggil gue ke Home Pimpa. Jadi apa ya? Gue ngerasa hidup gue tuh benar-benar hancur, parah, nggak terselamatkan. Pokoknya lu mati aja deh gitu. Terus tiba-tiba kita panggil gitu ya. Kyong, ayo join Nah, Home Itu God's Pimpa. plan sih menurut gua. Iya sih. Gue nggak Itu tahu God's ya. plan sih. Gue nggak tahu ceritanya. Pokoknya makanya kemarin pas di video lalu nonton ya, gue sempat bilang gue seneng banget. Yang gue bilang ini bocah seneng banget kita panggil. Iya karena pada waktu itu gue ngerasa oh ya mungkin ada ya ini mungkin bisa menjadi something gitu loh. Tunggu. Padahal Pas kita bilang, Kyong mau masuk Home Pimpa enggak? Lu kenapa udah seneng Kon? Kyong, kan lu belum tahu hasilnya. enggak, cuma dia udah tahu tuh kita Home Pimpa, Goy. Iya. Seingat gue dia udah tahu. Kan Tapi lu belum tahu hasilnya lu di dalam sini jadi apa? nah tapi Anda lupa kenapa awalnya saya nge-YouTube dulu. Cari teman. Iya, cuma kan yang tadi topik-topik lu kan kayak lu udah nggak tahu mau ngapain gitu, lu udah amsyong. Ya. Gue tuh sebenarnya butuh temen doang waktu itu. Jadi kayak misalnya jadi pada waktu itu tuh orang-orang udah bergrup gitu loh. Ngerti nggak? Jadi intinya kalau meskipun kita temenan nih, tapi kalau kita bukan satu grup record, gue nggak akan nyebut siapa-siapa ya. Itu orang akan lebih
ngelompok gitu loh, gue ngerti nggak? Ya pokoknya kalau kita ngobrol-ngobrol biasa, abis itu nanti udah ya gue record dulu, cabut, gue ditinggal sendiri gitu. Jadi gue pada waktu itu senengnya karena kalau udah ada grup record ini udah masuk ke circle teman nih, gitu loh, ngerti nggak? Minimal ada apa-apa tuh bisa kompak lah gitu. Waktu itu udah mulai bergrup-grup juga. Tapi emang lu orangnya juga nggak nge-reach out ya Kyong ya. Ini yang gua alamin juga gitu loh. Maksudnya dari enggak. Yang sering gua perhatiin dari lu gitu loh. Lu bukan orang yang tipe orang yang nge-reach out. Gua paling anti itu, gua karena apa ya? Sistem pertemanan gue itu, gua nggak mau orang itu kalau misalnya dideketin ada maunya gitu. Gua nggak pernah mau kayak gitu. Gua nggak suka juga digituin gitu loh. Jadi misalnya ada orang yang sok kenal sok dekat, ujung-ujungnya ngajak collab misalnya. Gue gak suka, meskipun gue tahu angka gue kecil, tapi gue gak akan pernah mau, collab yuk. Gue bukan tipe kayak gitu, gue gak pernah mau reach out gitu, kecuali gue diajak. Kalau diajak, ya gue punya pembelaan dalam diri gue, ya gue diajak. Gue bukan ngemis gitu, atau minimal harus gimana gitu. Ngajak collab ini harus digarisbawahi. Ngajak collab bukan berarti ngemis. Takut salah kapan. Enggak. Ya. Maksud gue tuh ngajak collab ada atau ada dulu ada beberapa cerita di belakang layar itu yang ngatain orang-orang yang itu tuh ngemis gitu. Adalah beberapa orang. Iya. Netizen ada bilang pansos lah. Kalau itu mah biasa. Collab tuh bagus banget. Collab tuh. Itu salah ya misalnya percaya nggak percaya Home Pimpa tidak akan bisa sampai ke tahap ini kalau kita dulu nggak collab sama siapapun. Betul. Itu betul. Ya caranya kenapa bisa kayak gitu ya? Ya itu yang di video awal mula Home Pimpa, gue sama Bambang punya relasi yang bukan kita manfaatin sih. Memang kita bertukar gitu loh. Kita punya masa di gaming nih. Lu punya masa di vlog. Yuk tukeran yuk. Jadi bukan saling memanfaatin, cuma kayak itu harus sampai sekarang pun masih banyak itu dilakukan. Collab penting banget. Kayak apa ya? Lu bisa besar dan yang lu collabin itu juga bisa jadi semakin besar gitu. Jadi nggak ada yang dirugikan dengan collab gitu. Cuma biasanya ada yang salah kaprah aja gitu. Iya. Dan sebenarnya gue juga kayak panjat gitu tuh kayak sebenarnya kata panjat gini, karena ada lagu doang menurut gua. Iya. Justru ketika orang ngomong pansos, sebenarnya tuh kita memaklumi hal itu loh gitu. Iyalah. Karena itu emang ya itu collab gitu loh. Iyalah. Itu collab. Iya, itu normal. Kayak kita bisa waktu itu Kevin Anggara cukup besar namanya loh. Kevin Anggara bahkan piala AMI Awards dia pemain film pendatang baru terbaik, dia yang menang. Pas dia menang itu lagi kita collab sama dia. Jadi bukan kita ngincer hype-nya dia, tapi momentumnya pas aja gitu. Kayak memang jadwal kita record ini ya. Los Santos with Kevin Anggara. Itu gue masih inget banget tuh. Nah itu memang iya. Timingnya pas gitu, bukan kita kayak dia lagi main film nih, dapat piala pendatang baru terbaik. Bukan itu, tapi kayak ngomong collab dan dia juga kayak ya boleh, tapi nanti kita main bola bareng ya. Itu collab. Iya, betul. Konten. Jangan lu collab lu cuma numpang nama tapi otaknya lu nggak pakai. Ngapain ya kita ya? Nah gitu tuh. Collab tuh lu nyuguhin satu hal, yang satu ya gue juga nyuguhin ini ya. Barter. Itu collab. Betul. Nah, kalau yang manjat, bro, gue boleh nggak ke studio lu? Kita syuting bareng. Nah, udah tuh. Udah itu menurut gue bukan collab. Ini sebenarnya udah pernah dibahas di banyak podcast ya. Podcast Deddy Corbuzier ini udah pernah bahas. Collab itu bertukar. Kalau cuma satu yang masuk, itu bukan collab tuh, itu numpang. Nah, jadi kalau collab itu bagus. Bagus banget, collab tuh harus. Ya, cuman ini gua ralat sedikit ya. Kayaknya orang Indonesia nggak ada yang jarang yang pernah bisa berpikiran kayak yang lu bahas tadi. Kebanyakan orang-orang kalau ngajak collab ya nggak ada hal yang ditawarkan yang lain. Cuman tapi rata-rata kalau konten creator udah harus tahu sih. Maksudnya udah pada tahu. Iya, tapi banyakan yang pada waktu itu tuh kalau yang gue lihat dari sekeliling itu nggak ada yang ditawarkan. Ini misalnya ya gue ngajak Bambang collab, tapi nggak ada hal yang gue bawa. Ya, gue malah mau ngambil nama lu gitu loh.
Ya benar-benar datang collab ya, misalnya lu suka main game apa gitu, misalnya GTA kita anggap gitu. Ya udah, gue ikutan main game GTA juga gitu loh. Nggak ada sesuatu yang gue tawarkan kan. Bener gak sih? Iya. Oke. Berarti pas lu udah masuk di Home Pimpa, lu kayak ini salah satu life changing dong, Yong. Bisa dibilang ya Kalau life gue changing. mengakui YouTube tuh life changing di hidup Ya. gue. Ya Bambang mungkin juga gue mengakui. Kenapa gue selalu sebisa mungkin tetap gue selalu bersyukur sama apa yang gue punya. Yang mungkin kita semua sih, kita bertiga ya. Yang mungkin tidak semua orang bisa gimana ya kalimatnya biar tidak salah ya. Dengan pekerjaan kita ya, ini sekarang kita udah profesional ya. Kita YouTuber profesional karena kita sudah dibayar. Maka gue bilang profesional. Dengan pekerjaan kita yang terlihat santai ini, kita bisa sampai tahap ini, yaitu makanya gue bersyukur dan life changing untuk gue yang Bambang juga di DO malah nothing tulus kali kebuka jalannya ya di sini kayak wah berubah gitu, langsung benar-benar berubah. Pas udah YouTube menghasilkan berubahnya, ya gue nggak pungkiri pas udah YouTube AdSense ada dan thank you to Atta Halilintar membawa YouTube semakin besar, itu benar-benar bam meledak gitu. Kayak ekonomi gue nggak pungkiri ekonomi gue sangat terbantu, sangat. Iya. YouTube life changing. Kalau buat gue sih belum se-life changing itu sih. Dari Kalau segi ekonomi belum. Ya. Dari ya. segi lain mungkin At least, ada. Iya. Kayak berarti kan segilan contohnya. save your life dong, Kan lu nggak jadi bundir, bro. Lu gak jadi Ya, bundir. Enggak, Lu gue nggak jadi jadi punya temen. ya, gue nggak jadi pindah dulu kemana gitu, gue ngerantau. Iya, Itu aja jadi sih. life changingnya kalau gue sama Bambang udah di banyak aspek, mungkin kalau Akyong, tapi life changing di lu sebenarnya cukup ini Kyong, cukup luar biasa. Makanya gue bilang ini God's plan sih buat lu ya. Gak jadi suicide itu dan timingnya kenapa bisa pas? Tiba-tiba Kyong mau nggak masuk Home Pimpa? Iya sih Saat kalau lu lagi dipikir. fucked up dan bundir, Bingung. bro. Mau bundir bro, itu kan anjir. Bundir tuh pilihan yang bundir bukan pilihan. Bundir itu pemikiran kalau lu udah mikir lu mau bundir, itu something wrong di otak lu loh. Ya kan? Nggak usah mau bundir ya, lu udah kayak apa gue bundir ya. Nah itu kan tiba-tiba ada yang mau masuk Home Pimpa nggak? Itu kayak God's plan. God's plan, dia nggak sih? Drake, udah Drake sih. Iya. God's plan. Itu. Jadi life changing kalau di Akyong ekonomi sebenarnya juga kayaknya deh Kyong lu. Kalau lu bilang tadi AdSense-nya tiba-tiba cair. Ya cairnya juga nggak mencukupi sebenarnya sampai sekarang juga. Tapi at Jadi, least maka membantu gua bilang, kan. Setelah orang tua gua nggak ada, iya membantu. Karena pada saat gua mulai dari awal gua masuk YouTube juga jujur aja biaya kayak listrik dan segala macem, biaya kebutuhan pokok itu masih bokap gua. Jadi nggak dari YouTube juga nggak ya kurang lah istilahnya gitu. Berarti ibaratnya bedanya gini nih, life changing Akyong pas dia masuk Home Pimpa. Life changing kita berdua Bang, pas YouTube udah dikenal orang. Iya, betul. Saat sebelum dikenal orang nih, lu ngapain bro sehari-hari? Bikin video. Bikin video, orang mah kerja bro. Buat apa? Iya, buat apa? Digituin. Karena bener-bener aneh, YouTube tuh aneh. Aneh banget, gak dikenal orang saat itu kan. YouTuber tuh dulu bukan profesi sama sekali. YouTuber itu baru mulai diakui profesi semenjak pandemi sebenarnya, yang lebih Makanya ini lagi. big thanks to Atta Halilintar, Iya. gue udah bilang. Atta, nah ini Atta tuh menurut gue kolaborasi luar biasa tuh Atta. Dia memperkenalkan YouTube ke TV dan orang TV masuk ke YouTube. Betul. Itu the best banget. Itu the best banget. Yang bukain jalan sebenarnya banyak sih, ada Edozel gitu-gitu. Cuma yang paling siap, yang paling kayak bam gitu loh, itu kan dari Atta tuh. Atta sama Ricis. Makanya dia pas masuk ke TV tuh keren tuh. Dia dibikinin acara di TV. Orang-orang TV masuk ke YouTube. Jadi tuh kolaborasi yang enak banget tuh. Kita bisa masuk TV butuh kita gitu. Itu tuker-tukeran gitu. Bagus tuh, big thanks to bro Atta Halilintar. Nama anaknya Amina, nama istrinya Aurel Hermansyah.
Mantap. Gue cuma tahu nama istrinya doang. Gue juga tahu Gua dia tahu. anak Anang Hermansyah. Iya. Terus Tapi ya sih dulu gue masih dapat hinaan itu tuh. Waktu gue masih kan dulu waktu gue masih buka toko vape kan pelanggan datang tuh. Ada tuh pelanggan yang punya nyeletuk sama gue. Ngapain lu depan komputer? Kerja yang bener. Gitu kan. Ya waktu itu kan gue cuma hobi ya namanya juga nyalurin hasrat pak gitu kan gue bilang kan. Jadi waktu itu orang-orang masih nganggap, bahkan teman-teman nyokap gue sampai detik ini ada yang masih ngehina gue. Ngomong anak lu nggak ada gunanya. Kan kalau orang tua nih, bicara orang tua nih, anak lu sekarang kerja apa? Kerja apa? Anak gue sekarang direktur bank. Nah, atau anak lu kerja apa? Anak gue dokter. Ya kan? Jadi pas datang tuh orang tua ke rumah gue, anak lu ngapain? Itu lagi sibuk online. Kalau orang tua kan ngomongnya gitu, online. Nggak tahu ngapain gitu. Nggak tahu ngapain online. Jadi tuh banyak tuh orang-orang tua tuh yang teman-teman nyokap gue tuh nyeruduk masuk ke kantor gue, buka pintu. Lu ngapain sih sebenarnya? Ya memang pada waktu itu kan kita lagi record game gitu ya kan, main game kelihatannya gitu kan. Main game mulu. Abis itu dia langsung ngomong ke emak lu, anak lu nih ya sudah tua, masih juga main game, nggak ada gunanya. Terus nyokap gue cuma bilang ya udahlah biarin aja lah gitu loh. Anak lu sampai kapan lah mau menghasilkan uang gitu loh. Sudah tua kerja main game duduk. Bahasanya orang sini menghatam. Tau nggak menghatam? Nggak tahu. Menghatam itu itu taunya menghantam. Duduk kayak gitu apa sih sebut bahasanya itu? Cengok. Duduk bego gitu loh. Yes. Oke. Itu tahun kapan Kyong? Baru-baru ini? Setahun yang lalu. Wih, setahun yang lalu YouTube udah besar loh. Ya, tapi mereka nggak tahu. Kan ini kan masa daerah. Tidak merata itu? Ini kan daerah. Nah, tahun akhir-akhir tahun itu kan baru orang-orang mulai lockdown benar-benar tuh. Awal-awal siapa yang di lockdown begitu lockdown masih rame jalan, nggak ada yang peduli. Sampai lewat pandemi itu yang mulai keras tuh, baru mereka semua takut lockdown di rumah, nggak ada hiburan. Era-era banyak yang bangkrut juga, akhirnya ya pilihan orang banyak yang nyabut TV kabel, banyak yang nyabut ini. Akhirnya mau nggak mau nonton YouTube jadinya, belajar cara masak. Oke. Nah baru di page baru nongol tuh kayak Atta Halilintar, ya Ricis. Jadi mereka tahu cuma Atta tuh kalau orang-orang tua tuh. Ya tapi itu gue rasa gue dan Mama juga merasakan sih era dikucilkan, dihina. Ngapain sih lu nge-YouTube? Bukan tahun lalu ya. Karena kita mungkin Gua masih sih Bang. di kota besar. 2015, Iya. Bambang 2016 juga termasuk baru sih. Tapi 2015 tuh lebih tolol lagi bro kalau lo YouTube bro. Lu nge-vlog nih bro. Lu nge-vlog ke mall 2015. Dulu tuh gue bikin program namanya tuh GSS. Gue Snapchat Story. Jadi Snapchat cuma ala-ala vlog gitu lah. Nah itu ke mall lu melakukan hal itu satu mall kayak ngeliatin lu kayak anjing freak banget dah lu. Gituin. Kayak gue pada cuma gini nih. Oh ini. Kita gini. Hey guys. Kayak sekarang kalau gitu mah sekarang mah udah kayak hal biasa gitu ya. biasa. Dulu mah enggak. Di tempat situ iya hal biasa, di sini masih. Makanya gue pernah bilang, gue ngevlog makanan pun itu masih dipelototin sama satu kedai. Ini orang ngapain sih, bego banget gitu loh. Di sini masih kayak gitu. Jadi apa yang kalian udah lalui yang lalu-lalu, di sini tuh lagi terjadi nih, gitu loh. Padahal kita aja nih di kota gini kita ketinggalan 10 tahun dari Amerika. Berarti kalau di Bokyong tinggalan 15 tahun dari Amerika dong. Iya. Padahal sama-sama Indonesia anjir. Iya. Kacau nih. Oke, kita itu Tapi nggak bisa dipungkari. Tapi nggak bisa dipungkiri kayak yang lu diliatin nih itu ngelatih urat malu lu biar digunting tuh gak sih? Bener. Nah itu bener sih, setuju. Kan kita semua nih, kita bertiga, kita nggak akan menyangka kalau misalnya lu dari YouTube tahu-tahu lu dapet syuting yang benar-benar syuting gitu loh. Itu kan nggak, dulu mungkin gue sama Bang pernah merasakan ya, kita kayak bikin film syuting gitu. Nah ini pas di YouTube gara-gara mungkin udah kebiasa kali diketahui orang, kalau syuting yang beneran krunya ada 50-60 orang depan mata lu nih. Lu ngomong kayak pura-pura nangis, lu pura-pura happy. Kayak
action, lu harus happy. Lu pura-pura nangis, lu bayangin kan itu seharusnya kalau lu nggak terbiasa malu, lu mempermalukan diri lu depan kamera, lu belum terbiasa. Pas syuting depan 70-80 orang tuh kru, lu pasti kan kayak ada rasa malu gitu. Nah makanya ketolong kita diliatin satu mall tuh, jadi lu nggak perlu malu lagi. Tapi rasanya beda sih, diliatin orang yang nggak dikenal sama orang yang udah tahu tujuannya ini mau nge-shooting lu gitu loh. Iya sih benar sih. Itu bedanya di situ tuh. Masih beda tuh. Gue belum pernah sih. Gue belum pernah di syuting itu, belum pernah. Pressure tuh karena kan nggak ada suara satu pun selain suara lu. Iya, itu iya. Kalau itu iya. Take 2 shot blablabla tak. Semua nggak ada suara, cuma ada suara lu. Terus misalnya lu salah, itu kan ada sedikit tekanan mental, bro. Kayak gitu. Dan itu diliatin semua orang, kameramen, sound, semuanya. Jadi udah, makanya harus potong urat malu sih sebenarnya. Karena percaya nggak percaya kalau lu ngelakuinnya tulus, lu ngelakuinnya nothing tulus juga nih ya, lu akan merasakan itu cepat atau lambat. Jadi lebih baik lu potong urat malu dari awal aja. Jadi daripada lu tahu-tahu lu masih begengsi, pas tahu-tahu lu gede nama lu, urat malu lu belum potong, lu nggak siap. Jadi kayak lu belum siap di angka lu gitu loh. Betul. Jadi menurut gue lu siapin dari awal aja. Entah lu nama lu nggak gede-gede juga, at least mental lu udah siap. Daripada angkanya keburu gede, mental lu nggak siap. Sayangnya gitu. Lebih baik mentalnya siap dulu. Nah, ambil silver play button kalian guys. Ada nggak? Lu jual ya lu berdua ya? Kagak, gue lagi renov, Cok. Gue lagi renov. Ya udah. Susah. Bang, lu yang mana, Bang? Apa? Kayak gue ya? Lu yang ini ya? Iya. Yang lama kan? Oh, yang lama. Nah, yang berkaca, Gue yang berkaca. Ya, ambil yang baru, Kyong. Itu suara apaan sih? Duk. Nih. Ini bedanya nih ya. Era gua dan Bambang dan Akyong. Nih Kyong, di era gua dan Bambang. Oh, dia belum pakai headphone. Kyong. Di era gua dan Bambang. Ini, lu punya ini, lu bisa temenan sama anak presiden, Cok. Iya. Beneran. Ini tuh dulu tuh, ini tuh gila banget. Ini tuh kayak ibaratnya VIP card kemanapun. Ini tuh se-Indonesia ini masih wah banget ini. Yang ini ya, kalau yang lu kan udah. Iya, ini udah pasaran. Nah, ya ini tuh bener-bener sespesial itu di era gue sama Bambang dapat gitu loh. Yang ini nih. Kita bisa lihat mejanya Akyong gitu loh, banyak figur-figur jadi. Iya, yang ini nih bener-bener gokil sih, yang silver play ini. Jadi ini beda. Ini terakhir 2017, ingat gue. Ada muka Bambang. Bang, ya kan? Gue play nih bang, muka lu kok gak bisa bang? Bang. Nah tuh ke play. Pause. Play. Ya ini. Ini 2017 terakhir ada, saya ingat gue ya, yang ini. Iya. Nah itu abis itu ganti yang itu semua. Makanya yang ini kenapa cukup berkesan? Ya karena dapetinnya cukup susah ya. 100.000. Dulu tuh kayak 10.000 tuh bener-bener itu checkpoint pertama gitu loh ibarat tuh. Checkpoint pertama lu dikenal sama company-nya lah jatuhnya ya, bisa ngomongin ya. Iya. Dan sama orang-orang, pokoknya tuh ceban tuh bisa 100.000 nih, plakat 100.000 nih dulu tuh bisa dihitung sama jari. Yang punya bisa dihitung sama jari 2016 2017. Ini. Iya. Nih. Masih bisa dihitung sama jari ibarat. Orang ke-99 yang punya ini di Indonesia. Oke, berarti enggak bisa dihitung sama jari, sorry. Iya. Jarinya 2016, harus gue kan dapet ini 2016 cabang. 2016. Jadi itu dulu ada grupnya. Grup 100.000 subscribers dulu di Indonesia. Iya, betul itu ya. Karena saking dikitnya Kyong yang punya ini, jadi dibikinin grup sama orang YouTube ya. Nah, gue orang ke-99 yang punya ini. Jadi gue tahu gue orang keberapa yang dapet ini. Lo bayangin, gue orang di bawah 100 yang punya ini. Betapa lu berapa bang? Ini. Lu orang keberapa tahu? Gue mah udah bangsa 200-an pokoknya. Iya.
Udah bangsa 200-300an gue. Sesedikit itu yang punya ini, makanya sampai dibikin grup sama orang YouTube-nya. Kalau sekarang lu dikirim kan Kyong? Iya. Dulu nggak dikirim. Dulu lu diundang ke kantor Google, dikirimnya langsung. Jadi lu kayak nerima plakat bener-bener kayak award gitu loh, kayak awards. 100.000 subscribers, go dikasih gitu Kyong. Karena dulu selangka itu. Nah kalau lu kan sekarang mainstream udah biasa kan? aja. Iya, nah makanya udah biasa beda. aja. Gue dapet ini dan gue dapet gold ini beda loh. Gue lebih seneng dapet yang ini dibanding gue dapet gold yang ini. Karena ini susah banget dapetnya. Dulu 10.000 subscribers udah kayak raja di atas segala raja, Cok. Mungkin gini kayak inflasi gitu ya, maksudnya gini, 10.000 itu mungkin sekarang di 100.000. 100.000 di yang dulu itu kayak 1 juta di sekarang. Bisa gak sih populasinya, gitu? Populasinya iya. Makanya gue dapat ini tuh happy banget dibanding dapat yang 1 juta ini. Karena kita tahu ya, lu kalau udah dapat 100.000, lu tahu lu cepat atau lambat udah pasti 1 juta. Lu udah tahu itu. Nah, pas 100.000 ini, lu nggak tahu kalau lu akan 100.000. Bedanya itu. Lu kenapa bisa happy? Karena lu nggak tahu lu akan 100.000. Kalau ini, lu udah dapet ini udah pasti lu, ya udahlah paling berapa bulan lagi atau setahun 2 tahun lagi udah 1 juta gitu loh. Gitu, kita taruh lagi. Itu gold play-nya juga masih sama kayak gitu ya 2017-an Itu bagus ya. banget. Gold play yang Gold dulu play-nya tuh bagus bagus banget sumpah. Gak. Gold play yang dulu. Yang punya tuh. Nah, gold play yang dulu yang punya cuma 5 orang. Regi ya? Salah satunya ya? Regi salah satunya. Salah satunya Regi 10 ya? orang lah. 10 orang. Arab, Tim Tuan, Radit, Bayu Skak, Regi, Edozel, angkatan lama Goldnya semua. di tengah, sisanya kaca. Saya udah kaca udah yang kayak gini, makanya ini lebih spesial gue dibanding yang gold. Oke, terus kita bahas tadi silver play button, struggle-nya udah. Apa lagi? Kayak keluh kesah lu gak sih setelah lu mencapai itu semua? Untuk closing ya. Iya. Untuk closing, keluh kesah. Keluh kesah lu. Kayak ada gak sih keluhan yang lu alamin di YouTube? Banyak. Di YouTube nih. Di YouTube, keluhan lu. Gue sekarang kayaknya nggak ada deh kalau keluhan di YouTube. Iya sih, gue juga nggak ada sih. Sekarang Lu tadi bilang ada. banyak apa, Kyong? Algoritma itu termasuk keluhan juga buat gue. Penonton gue benar-benar jarang sekali dapat notifikasi. Itu bukan algoritma, Kyong. Gue udah pernah kasih tau ke lu. Sistem. Udah pernah kasih tau ke lu, Kyong. Itu karena penonton nggak nyalain lonceng. Ah iya, itu iya. Nih, ini Kalau bukan sekarang yang menyalahkan lonceng. aku ya. Cuma untuk kalian semua YouTuber yang masih kecil atau yang udah besar, kalian pasti tahu ini sih kalau yang udah gede ya. Jangan pernah menyalahkan algoritma kalau channel lu yang salah. Jadi kasihan YouTube-nya. Jangan nyalain algoritma. Kayak Bayu Skak pernah bilang gitu kayak, artis masuk ke sini, algoritma berantakan. Berarti channel lu yang nggak bisa survive lawan artis. Gitu loh. Jadi jangan nyalain algoritmanya. Menurut gua algoritma mau kayak gimana pun diubah-ubah. Kalau lu nya kuat, lu kuat aja sih. Gitu. Ini makanya gue bilang, ya channel gue pernah hampir berantakan, view-nya hancur gitu. Cuma ya udah nggak nyalain algoritmanya, kayak berarti memang harus ada yang kita ubah karena kan betul. ini kan udah zaman kenceng informasi ya. Yes, betul. Semakin kenceng juga perubahan yang terjadi gitu loh. Betul banget. Jadi kayak kita sebagai YouTuber itu salah satu orang yang kayak ibarat tuh di zamannya fast fashion kalau tahu. Betul. Banyaknya perubahan dan apakah kita bisa survive perubahan itu? Entah dari konten yang sama tapi kontennya itu bisa berjangka panjang, jadi kayak long fashion, atau lu emang yang harus ngubah-ngubah konten untuk ngikutin perubahan zaman gitu loh. Itu yang benar. Kan kita berdua udah sering kasih tau lu, Kyong. Elunya yang harus diubah, bukan algoritmanya. Menurut gua kalau misalnya YouTuber nyalain algoritma terus-terusan, ya lu nya aja yang gak mau disalahin. Lu nya aja yang gak mau ngaca. Menurut gue gitu kalau YouTuber nyalain algoritma. Lu ngaca dulu. Ya gue
Gue nggak nyalain algoritmanya, cuman dari gue streaming itu keluhan. Jadi banyak penonton gue tuh yang kalian udah nyalain lonceng apa belum? Udah bang, udah mati hidupin tapi tetap pada itu tuh tetap nggak dapet. Padahal dia orang yang rajin nonton. Enggak. Kalau itu mungkin ada ngomongannya di sistem ya. Kalau dulu nih ya, dulu YouTube itu lu kalau beda berapa jam sama lu upload itu lu nggak dapat notif. Itu dulu. Gue nggak tahu sekarang kayak gimana. Karena gue udah membiasakan kalau gue mau streaming atau gue mau upload konten lagi itu gue harus ada waktu 3-4 jam. Itu dari dulu kita gitu tuh. Nah kalau sekarang gue nggak tahu. Gue selalu berjarak. Lu gimana? Berjaraknya berapa lama? 4 jam minimal. Itu 4 jam. Iya bukan algoritmanya. Gini loh. Mau lu nyalain lonceng apa enggak, kalau lu nya kuat-kuat aja, orang akan cari lu juga gitu loh. Jadi enggak, algoritma enggak. Iya keluhan oke, cuma jangan mengeluh akan algoritma. Lu ngeluh kayak misalnya ini lebih bisa diterima ya untuk kalian yang YouTuber ya. Aduh channel gue mati. Itu gue lebih bisa terima dibanding aduh algoritmanya berubah. Lu nya yang berubah dong. Kenapa algoritmanya yang lu bilang berubah? Kalau lu nya berubah, lu gak akan mati. Nah, jadi gue mungkin lebih bisa terima yang kayak gitu. Gue ngerti maksud Igoy. Mungkin gue perjelasnya kayak gini kali ya Goy. Ketika lu ngomong algoritmanya jelek, lu nggak improve diri lu buat memperbaiki channel lu. Lebih ke situ. Ketika lu menyalahkan, aduh channel gue mati. Nah lu akan berpikiran untuk gimana nih caranya biar channel gue nggak mati. Lebih ke situ mungkin. Maksudnya ego itu mungkin lebih ke situnya. Dibanding lu mikirin mati, mendingan lu mikirin gimana caranya improve channel lu biar gak mati. Kayak gitu. Udah hampir 2 tahun kan gue ngomong sama lu kayak gini. Ya kan? Enggak. Iya maksudnya keluhan gue tadi itu cuman gue sampaikan keluhan dari penonton gue itu. Gitu loh. Jadi mereka mengeluhnya ya sering gak dapat notif. Jadi bukan permasalahan gue menyalahkan algoritma. Ini kan keluhan. Gitu loh. Yang lu omongin itu gue paham gitu. Gue tahu. Ya kitanya juga harus improve terus. Ya makanya keluhan ke YouTube ya lu tanya ya itu ya gue jawab. Enggak, tapi itu ya gue nggak tahu kalau masalah lain. Algoritma tuh nggak ini Kyong, nggak ada yang diubah, sama sekali nggak ada yang diubah. Algoritma pasti berubah. Iya, algoritma tiap pasti berubah. Tapi tidak ngerubah notif yang tadi Akyong bilang itu loh, kan dia mentionnya notif. Notif biasa sistem sih kalau itu sih. Jadi kalau algoritma sih. Penonton gak dapat notif, enggak. Terus apa ya, lagi? Gue nggak tahu, gue hanya menyampaikan itu. Cuma itu aja keluhan gue. Gue nggak ngeluh yang lain lagi. Bilang banyak. Ya banyaknya, tapi gue nggak kepikir lagi. Tapi yang paling di otak gue tuh cuma itu gitu loh. Terus ada lagi nggak Kyong? Kita kasih lu waktu buat mikir dikit deh, bentar. Kalau kita nggak ada soalnya. Nggak ada sih yang lain, segala sistemnya yang lain udah cukup oke lah. Ya keluhan gue cuma itu. Anjir. Iya banyak, maksudnya tuh banyak yang ngeluhin itu. Enggak, itu di gua. Gue yakin 100% itu enggak. Jadi yang ngeluh itu berarti enggak. Caper aja. Percaya sama gue juga udah sering bilang Akyong sih. Itu caper aja. Jadi itu memang. Kalau gue keluhannya lebih ke diri gue sih, bukan ke YouTube-nya ya. Makanya kalau ke YouTube-nya nggak ada. Pertanyaan gue sama Bambang nih Kyong ya, sebenarnya ya. Ada nggak keluh kesah lu jadi YouTuber? Bukan untuk YouTube-nya. YouTube gak akan nonton ini tahu. Keluh kesah jadi YouTuber ya. Kalau gue kayaknya kalau keluhan gue jadi YouTuber dulu iya lah ya, dulu kayak anjing gue dikata-katain gitu. Kalau ngomong sekarang gue enggak. Bukan buat YouTube ya, Kyong. YouTube mah gak peduli sama kita juga. Keluh kesah gue sih ya, gue sekarang sih cuman masih, ini jujur aja ya, gue masih struggle buat cari duit ya. Karena ya dengan tanggung jawab yang gue cukup shock. Maksudnya kalau lu sama Bambang kan maksudnya memang dari dulu udah nggak punya ayah gitu kan. Kalau gue kan baru-baru ini gitu. Jadi role-nya sekarang baru berganti nih role-nya nih. Jadi gue udah dia masih newbie Bang, ibarat kata Bang. Iya bro. Dia adek kita bro. Lu harus panggil kita senior. Lu harus panggil senior. Dalam hal itu ya. Kan senior lu dari dulu punya ayah. Gitulah, jadi gue masih struggle di sana karena semuanya tiba-tiba langsung
bebannya langsung pindah kan. Ya. Nah kalau dari dulu kan, kalau kalian kan memang dari dulu udah tahu ya role-nya begini gini, jadi udah paham. Kalau kayak gue tiba-tiba oh shit gitu loh. Itu tuh yang jadi mungkin masih keluhan gue tuh mungkin ya gue masih improve diri gue sendiri. Gue mau juga jujur aja gue masih memantau perkembangan gue di YouTube ini. Kalau memang pada akhirnya amit-amit gue tidak bisa menghasilkan di sini, ya gue harus cari tempat lain buat kerja. Nah ini mumpung lagi di record juga nih, gue harus ngomong sama Akyong dan semua yang lagi nonton ini biar tahu. Kyong please yang gue sama Bambang kayak tau ke lu, jangan dibantah, jangan bilang tapi lakuin aja, karena ini buat lu juga. Ini yang nonton biar pada tahu juga. Akyong kalau di Kesto sama gue sama Bambang, dia masih agak sedikit denial, padahal jarang orang mau kasih tau lu Kyong. Pegang ngomongan gue. Jadi kalau gue sama Bambang kasih tau lu, Kunto ini jangan di-cut, ini biar yang denger, biar Akyong semangat juga. Jarang orang yang mau kasih tau lu tentang YouTube Kyong. Pegang ngomongan gue. Siapa sih yang mau kasih tau lu? Mereka lagi pada survive sendiri-sendiri kok. Ada gue berdua nih sama Bambang nih, sering banget kasih tau lu. Tapi lu tuh keras kepala dan ngedeny. Dan dengan kalimat lu yang tadi, kalau lu gak kuat lu bakal out. Biar lu gak out. Jangan deny omongan gue sama Bambang, jangan lawan omongan gue sama Bambang. Lakuin aja. Karena buat lu juga. Kita gak dapet duit dari channel lu bro. Kita gak kasih tau lu, juga bisa. Tapi kita gak mau kayak gitu. Kita gak mau kayak temen-temen lu yang lain. Jadi kita lebih baik kasih tau lu. Duitnya buat lu juga, AdSense buat lu juga. Project brand buat lu juga. Kita gak dapat 1 perak pun dari channel lu. Tapi kenapa kita mau kasih tau lu? Balik ke kalimat lu yang tadi lu omongin. Biar lu gak berhenti nge-YouTube. Ini yang lain nonton. Kalau Akyong masih gak berubah, video ini buktinya. Mampus lu Kyong. Mampus lo, ini harus kurus lu Kyong. Jangan deny Kyong. Please jangan deny omongan berdua. Sekarang gue yang kena ya jebakan nih. Iya. Jebakan apa ini? Jangan deny omongan Jebakan kita berdua. Batman. Kalau Ada di record lagi. Iya sengaja. Soalnya kalau lu deny Kyong, Akyong tuh denial banget guys. Dia sering deny omongan gue sama Bambang. Yang rugi juga lu Kyong. Kita ngomong ke lu nih, lu nggak nurutin. Gue sama Bambang masih bisa ketawa TV gitu loh. Karena rugi lu. Kalau gue lebih ke ini sih Kyong. Buka diri lu untuk terjun ke bukan cobaan ya apa ya? Untuk oportunitas yang lain walaupun itu rugiin lu di awal. Kalau gue lebih ke gitu sih. Karena gue ngeliatin dari lu nih, lu nggak berani untuk mencoba sesuatu karena banyak yang lu pikirkan di belakang. Gue ngerti. Iya itu. Iya kan? Tapi buka diri lu coba untuk mencoba sesuatu itu karena lu nggak tahu nih di situ tuh lu akan gede atau kagak gitu. Lu akan menghasilkan atau kagak di bagian situ. Kalau gue lebih ke situnya. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Tapi emang yang gue tahu, lu emang tanggungannya banyak. Ketika lu mau mencoba, lu harus memikirkan banyak hal. Tapi kalau seandainya lu bisa kan kita belum tahu gitu kan. Itu hasilnya ntar bakal kayak gimana. Kalau gue lebih ke situnya aja. Ya gue juga masih mau melihat itu juga. Iya. Ini juga buat semua buat para penonton juga. Jangan takut lah untuk mencoba sesuatu. Iya. Gitu. Ini nih, Home Pimpa Night Show ini nih. Podcast atau night show atau apapun atau game show yang lainnya. Ini nih salah satu apa ya ngomongnya ya? Rencana kita yang udah lama. Lama banget. Udah lama banget dan akhirnya baru berjalan. Akhirnya kita mau keluar dari zona nyaman untuk ngebuka lah ibarat channel ini gitu loh. Iya. Pokoknya ini buat kalian semua juga guys ya, yang mau nge-YouTube atau apa. Kalau lu tahu lu punya temen, kalau lu tahu ada orang-orang di belakang lu yang akan mensupport lu, jangan kerasin gitu loh, jangan kayak kerasin ego lu kayak menolak semua omongan. Kayak gue tahu hidup lu nih, gimana? Tolong buka kuping lu dulu, lu terima dulu nih omongan temen-temen lu gitu. Itu soalnya itu petaka lu sumpah. Itu petaka banget saat temen lu udah tiap hari kayak tahu lu. Ketika temen lu udah gak kayak tahu lu, sorry tuh saya itu petaka. Itu petaka. Abis, beneran abis. Karena gue udah pernah ya
Gue sudah pernah teman-teman gue udah. Fuck, ini hidup gue. Teman gue tiba-tiba 1 hari nggak ngomong gue udah. Habis bro. Kayak anjing tau gitu gue ikutin nih dulu. Nah itu tuh. Nah gue lagi kayak Akyong tuh terus-terusan tiap hari nih. Emang dia mungkin kayak jengkel. Anjing gue udah gede. Lu gak usah kayak gue. Iya. Coba tunggu waktunya. Lu gak ikutin omongan gue. Pasti lu kayak. Oh gitu iya ya. Gue apa susahnya sih gue tinggal begini apa susahnya gitu loh Kyong. Soalnya. Ya lu udah ngomong ya. lu juga yang ngomong depan kamera ini ya. Suatu saat lu akan berhenti kalau lu udah gak kuat. Nah, gue sama Bambang di sini membuat lu jangan sampai berhenti. Gitu. Tapi ikutin omongan kita. Kita nggak bawa lu ke jurang, bro. Kita bawa lu ke tempat enak. Lu naik, kita naik gitu. Iya. Kecuali setiap gue kasih tahu ke lu, AdSense lu buat gue 10%. Gue getol kasih tahu lu. Gue dapet duit. Ini gue nggak dapet duit apa-apa, coy. Dari lu. Tapi gue masih mau kasih tahu lu. Dan ini sekali lagi, gue nggak pengen kayak temen-temen lu, Kyong. Yang gitu lah. Kan kayak siapa yang YouTuber mana yang masih mau nge-install setiap hari? Siapa? Tidak ada, karena semua lagi pada survive sendiri-sendiri. Gua juga, Bambang juga. Tapi kita masih mau setiap hari kasih tahu lu. Kita nggak kasih tahu lu, keuntungan buat gua nggak buang waktu gua. Tapi gua masih mau kasih tahu lu, Bambang masih mau kasih tahu lu. Saat masih ada yang peduli, ini buat yang nonton juga. Jangan sampai kayak gue, saat orang-orang di era gue lagi kacau-kacaunya. Semua orang peduli sama gue, tapi gue peduli sama diri sendiri. Gue cuma mikirin, ya ini hidup gue, lu jangan ngatur gue. Sekeras kepala itu gue. Tiba-tiba teman gue udah gak ngasih tau gue. Wah, kayak anjing. Teman-teman gue yang dulu nih kemana nih gitu. Nah Akyong, jangan sampai gue sama Bambang udah berhenti kasih tau lu. Berarti kan lu kelar Kyong, lu akan berhenti YouTube pasti. Pegang omongan gue. Ketika gue berhenti kasih tau lu pasti berhenti YouTube. Dan itu yang kita berdua gak mau. Karena udah ada si tanggung jawab ini nih. Gitu. Ini buat yang YouTube juga kayak yang nonton ya. Jadi biar kalian kayak, oh berarti pertemanan YouTube. Ya ini gue bongkar sedikit ya. Pertemanan YouTube tidak seindah yang kalian tonton guys. Ini sedikit gue bongkar. Sorry nih teman-teman YouTuber lainnya. Pertemanan YouTube tidak seindah yang kalian tonton. Itu cluenya. Jadi ketika ada benar-benar temen yang tanpa kamera masih mau ngasih tahu lu, kalau lu temen YouTuber ya, respect dia. Tanpa kamera ya. Kalau ada kamera semua orang respect guys. Bullshit. Kamera nyala semua orang respect. Tapi kalau ada temen mau kasih tahu lu tanpa ada kamera nyala, respect him, respect her guys. Saya sama gue. Soalnya kalau ada kamera nyala, YouTuber itu, bahkan teman-teman gue juga ya, ini benar-benar gue bongkar nih. Bongkar. Semua begitu guys. Percaya sama gue. Jadi emang ini entertain. Semua harus mengentertain untuk survive kan. Kita juga. Cuma kalau kamera udah nyala masih ada yang mau respect, ya respect lebih atau respect balik lah. Begitulah per YouTubean. Gue gak tahu di dunia atau apa ya. Indonesia sih. Iya gak sih? Yang kita alami lah, yang kita alami. Mungkin ya di yang kita alami. Luar dunia juga luar dunia. Penutupan yang kita alami. Seluruh dunia juga gitu. Nggak, tapi biar nggak salah kaprah, yang kita alami itu lebih aman. Bukan Indonesia sih. Gue nggak tahu kan yang lain. Cuma kalau yang ya kalian tahu lah siapa sih teman gue. Ini sedikit gue bongkar aja memang kenyataannya seperti itu kok. Jadi yang terlihat dekat tidak dekat-dekat banget. Pakai baju SD, let's go. Aku tidak tahu apa-apa hari ini. Gak apa-apa, ini kan karena ada keluh kesah. Oh berarti itu keluh gue, itu keluhan gue. Nah, tadi kan lagi terakhir ngomongin buat closing keluh kesah. Itu keluhan gue. Yeah. Bukan circle. Kenapa harus respect orang saat kamera nyala? Nah itu keluhan gue. Pas kamera mati kok gak di respect gitu. Ah itu keluhan gue tuh, tepat tuh, pas tuh. Itu keluhan gue untuk teman-teman senior-seniorku di YouTube. Jangan gitu lah bro. Itu keluhan gue. Kalau gue emang gak ada. Karena gue emang orangnya apatis. Lu apatisme ya. Dia memang gak peduli dia. Gue memang gak peduli sebenarnya.
Cuman gue peduli untuk teman. Cuma nggak sepeduli itu. Gimana ya ngomongnya? Apatis dah udah ini. Apatis dia emang apatis dia udah dah. Oke, ini closing ya. Wih, Closing. tapi emang ini topik ini emang agak panjang sih pasti. Closingin deh. Closing ya, gua closingin deh. Sebelum Gimana? gua closing, tentu saja jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan di komen channel ini. Betul, bawah. Dan tentu saja gue juga dalam video ini gue mengucapkan terima kasih buat teman-teman gue Bambang dan Igoy. Thank you so Dan much for semuanya caring yang me. nonton juga. Dan semua penonton yang ada di sini, makasih banyak. Kita akan ketemu lagi deh. Home Pipa Naik Podcast. Salah goblok. Salah. Di Home Pimpa Podcast.